balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau bahas tentang makanan yang ada di United States. Kalian tau gak sih kalau makanan di sini tuh ketinggalan jauh banget sama makanan yang ada di Asia, khususnya sih di Indonesia. Karena kenapa? Di sini tuh baru-baru banget booming soal share tea. Baru banget, apalagi khususnya di Denver ya, Karena kalau di California gue rasa sih udah ada lebih lama. Cuman kayak makanan nge-in yang ada di Indonesia, share tea tuh udah bukan apa-apa lagi kan ya. Kayak ini tuh udah biasa. Harga share tea gue inget banget terakhir itu 2016 kalau nggak salah 25.000 atau 28.000. Ada juga yang 32.000 tergantung size sama rasa kan. Di sini harga share tea $4 sampai $5. Jadi harga share tea kayak 60 sampai $70 satunya. Dan di sini cuman ada share tea yang terkenal, yang semua orang tahu, T-Bar kayaknya di Indonesia nggak ada. Terus apa lagi ya? Masa bubble kayak di Indonesia kan ada banyak banget bubble kan yang terkenal. Cuman di sini orang taunya cuman share tea doang sama T-Bar. Yang gue tahu sih itu Kung Fu tea satu lagi. Jadi di sini tuh luas banget. Dan makanannya tuh masih kurang, karena mungkin di sini basicnya Amerika, jadi dia tuh lebih ke burger sandwich aja, atau steak. Dia banyak banget burger, sandwich, steak, pancake, makanan Amerika banget. Sama kayak kita, kalau misalnya kita tuh kayak nasi uduk, pecel, kayak gitu banyak gitu. Tapi bedanya di sini nggak ada pedagang kaki lima tuh ada di New York. Dan itu tuh kaki limanya tuh kayak truk gitu ya, kayak food truck nih. Lihat kalau kayak gini tuh, ini beda banget ya. Miami Orlando beda. Sekarang kita tuh lagi ada di hometownnya kita kayak gini. Cukup gersang karena dingin banget, dan ini tuh lagi 3 derajat Celcius, nggak begitu dingin. Kalau di sini tuh 3 derajat nggak begitu dingin. Biasanya tuh di sini tuh nyentuh terakhir minus 20. Itu dingin banget. Sampai di Chicago tuh sampai namanya apa? Ice apa yang fenomena vortex ya? Vortex storm. Kayak gitu. Jadi lahan kosongnya banyak banget di sini. Fenomena vortex storm itu yang tiba-tiba suhunya tuh drop dari biasanya tuh nggak ada nyampe minus berapa, suhunya tiba-tiba drop minus 25, minus hampir itu minus 30 ada kali ya, mirip kayak Alaska. Soalnya tuh bener-bener beku, sampai air terjun aja tuh beku. Itu tuh yang lagi boomingnya kemarin, karena Chicago itu tuh perbatasannya Kanada dan New York juga, ada Niagara Falls juga. Itu tuh beku. Ada beberapa orang meninggal, mungkin kayak homeless yang tinggal di jalanan karena itu dingin. Dan pemerintah udah ngasih tahu kalau itu tuh warning, semua tuh diliburin, nggak ada yang masuk karena itu bahaya banget buat paru-paru lo, karena itu dingin banget, parah dingin sekali. Jadi disaranin tuh memang udah nggak boleh keluar dari rumah. Sama kayak sekarang di Denver ya, yang 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu tuh ada badai, nama kita sebutnya tuh blizzard. Badai itu storm itu tuh snowstorm atau blizzard. Itu di sini itu tuh anginnya gede banget, isinya tuh snow. Kadang-kadang es. Iya, kadang-kadang es kecil-kecil. Tapi kadang juga bisa es gede-gede yang bikin mobil lu tuh penyok-penyok. Kalau isinya snow, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan semua juga udah libur. Sekolah paling pertama tuh libur. Kalau kerja tuh tergantung ke pemerintahan, biasanya kadang libur. Tergantung juga sih. Kayak restoran, banyak kan restoran libur. Jadinya Walmart pun tutup
karena tuh saking parahnya orang nggak bisa kemana-mana. Kalau kayak gini kan kalian kan bisa lihat kan, jelas kan. Kalau snowstorm itu udah nggak kelihatan, udah putih aja semua, udah nggak kelihatan. Itu lebih parah daripada di puncak tuh kan ada kabut kan, itu nggak kelihatan juga kan kabut. Ini lebih parah dari kabut. Dan mobil tuh goyang karena saking kencengnya itu snowstorm. Gimana sih snowstorm? Jadi kalau di Miami beda, kalau di bagian Florida beda lagi, dia badainya badai angin, tornado. Di sini tuh salju gitu. Jadi United States nih suhunya tuh beda-beda, panas lah, ada yang dingin lah, ada yang badai tornado, ada yang badai salju, ada yang banjir juga sempat tahun lalu di Texas. Ya kan, banjir tuh gak main-main loh. Sampai jalan tol itu ketutup. Jalan tol tuh tinggi kan, tinggi banget kan. Jalan tol tuh ketutup. Tapi hebatnya di sini apa? Cepet diberesinnya. Di sini tuh nggak lama, paling cuma berapa hari ditutup semua, langsung pada dibenerin, langsung pada bisa jalan lagi kalau badainya udah nggak parah. Tapi di sini tuh cuacanya tuh ekstrim, gila, ekstrim. Bisa dari panas terus dingin, dingin terus panas. Jadi harus gimana sih, di sini juga harus jaga kesehatan karena berhubung rumah sakit mahal banget di sini, dan kita juga kerjanya banyak ya, bukan 8 jam lagi, lebih dari 8 jam, dan cuacanya ekstrim kayak gini. Kok jadi ngomongin cuaca ya gue ya? Padahal tadi gue ngomongin makanan ya, ngomongin makanan. Jadi balik lagi ke makanan deh. Makanan di sini ya kayak gyukaku. Kemarin di Indonesia tuh udah ngeluncurin gyukaku. Lu ambil kanannya ya sih. Jadi gyukaku tuh udah diluncurin dari kapan tahu. Kemarin tuh baru booming. Iya, exit 223 kan baru booming gitu, lihat. Jadi sebanyak ini yang kalian bisa temuin itu cuman KFC, McD, Awe, makanan pancake dan segalanya di sini, burger apa segala semua lengkap di sini. Gitu. Jadi bosen banget sama makanan kayak gitu. Paling Japanese sama Vietnamese di sini yang paling nyatu sama lidah orang Indo kayak gini. Jadi sekarang kita udah sampai di sekitar lingkungan deket rumah gua. Jadi gua nyewa rumah di deket sini, paling berapa mile. Kita di sini pakai satuannya mile. Mile tuh kayak hampir 2 kali lipatnya, tapi nggak 2 kali lipatnya. Kayak paling hampir 3. 1 mile hampir 3 km. Oh ya? Oh, gue nggak tahu sih. Hampir 3 km katanya. 2 sekian katanya. Paling ini 5 mile. Jadi jaraknya tau nggak sih? Jarak gue kerja itu 25 mile. Lo bayangin 25 mile jarak gue kerja dari rumah. Lu kaliin aja 250 km lebih, 60 km kali, apa 65. Bayangin, padahal gue inget banget dulu gue sekolah tuh jaraknya cuma 5 km. Dan di sini tuh 25 mile tuh udah biasa. Karena Amerika tuh gede banget dan mobilnya tuh cc-nya di sini gede-gede, boros bensin. Dan di sini tuh selalu pakai highway di sini tuh nggak bayar, gratis tis. Cuma bedanya ada tol yang bayar, dan tol yang bayar itu juga paling berapa sih tol? $1 tiap berapa mile gitu, kayak 2 mile atau 1 mile $1. Kayak gini bisa beli kayak gini. Apa tuh namanya? Tol passnya, tol express tolnya. Jadi lo kalau nggak ada punya express tol itu bisa langsung di foto kendaraan lu, plat lu, terus suratnya datang nagih tagihan yang
lu masuk tol itu. Jadi nggak kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan tolnya kan ngantri, bayar, akhirnya macetnya panjang banget kan, makan waktu. Kalau di sini tuh nggak harus kayak gitu. Di sini lu lewat aja, bayarnya nanti belakangan. Asal lu bayar. Kalau lu nggak bayar, lu namanya di sini termasuk kriminal gitu. Jadi jelek gitu. Nih sushi Okinawa sushi ada di situ. Aduh, di situ ya, di belakangnya Vitamin Shopee. Di situ tempat si Denny. Ada Walgreen. Ada Walgreen tuh semacam kayak apa ya? Farmers market enggak sih? Kayak macam yang di Kelapa Gading tuh, yang toko-toko kosmetik gitu, tapi sambil jualan makanan juga yang mahal banget. Di situ kayak ada Carrefour gitu, tapi di sini namanya Target. Ada chicken fillet, mirip McD, kayak nugget-nuggetan gitu. Sisanya perumahan. Kuning. Gitu. Terus nanti di sini serba kosong, beda banget sama Miami. Miami tuh penuh, kehidupannya tuh 24 jam. Di sini jam 9 aja tuh udah sepi. Tapi lebih parah lagi kalau lu naik ke gunung. Nah, itu kan di Colorado, pegunungan. Kalau lu naik lagi ke atas, itu makin tinggi lagi. Jadi kayak tinggal di pegunungan. Jam 8 pun, jam 7 pun udah sepi ya. Sepi, ramainya beruang yang keluar. Sumpah ada beruang di atas. Kalau summer keluar, ada Lion Mountain juga. Ada kijang. Oh, udah kayak taman safari deh lo kalau tinggal di gunung ya. Kali-kali nanti gue bakal bikin video kalau gue balik lagi ke gunung, ke Glenwood Springs, tempat yang dimana gue berenang air panas, macam kayak Ciater, belakangnya ada gunung. Di situ jadi banyak bisa rafting, bisa hiking, sepedaan, biking, mancing, semua ada di gunung. Jadi orang-orang kalau misalnya lagi liburan ke gunung, gue sih rencananya sih pinginnya sih naik kereta. Ya. Iya. Pengen naik kereta karena gue belum pernah ngerasain kereta, karena kereta tuh kayaknya bagus pemandangannya dan nggak capek juga. 6 jam perjalanan, kalau naik mobil 4 jam perjalanan. Tapi keretanya tuh enak, kayak ada tempat tidurnya gitu. Cuman bisa bawa sepedanya nggak naik kereta? Sepedanya kan masih di Glenwood. Iya, maksudnya bawa sepedanya gimana caranya? Dan kebetulan stasiun kereta itu deket banget sama tempat tinggal gue dulu di sana, dan temen gue masih tinggal di situ. Jadi gue masih ninggalin sepeda gue di situ, sepeda yang nggak seberapa itu, terus sepeda si Denny. Terus ya, lu kalau jalan-jalan ke sini pasti bete sama makanannya. Apalagi makanan di Indomania kemarin, oh gila mahalnya. Ada Wendy's, ya kan? Gitu-gitu aja. Kecuali kalau lu suka makanan fast food, sini suka. Akhirnya udah sampai di rumah. Nah, ini sekitar rumah kita. Ya ampun, capek. Ini gua. Udah nyampe rumah lagi. Balik ke kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi ini lingkungan sekitar rumah gue benar-benar quiet, safety maksud gue, safety neighborhood, karena gak ada orang hitam. Ada mungkin orang hitam tapi nggak pernah keluar, gue nggak pernah tahu juga. Dan nggak ada orang CT, mungkin banyak. Den, tolong ambil itu, Den. Power bank sama casan. Power bank sama casan handphone di mobil. Nih, USPS.
yang tiap hari nganterin surat. Kita tuh di sini bener-bener masalah surat menyurat tuh masih banget sangat amat penting. Karena gue nggak tahu kenapa ya, di Indo kan jarang banget surat menyurat, kayak udah ketinggalan lah, atau gue nggak pernah surat menyurat. Cuman kalau di sini tuh kayak bill apapun, promo apapun, atau hal-hal yang penting itu semua lewat pos. Bahkan paycheck pun ada yang lewat pos juga. Jadi itu penting, ada seseorang di rumah. Enak. Ada seseorang di rumah. Yuk ke atas.